Good morning, everyone. How are you today? I hope everyone is healthy and happy today. So, today we will have three topics. The first topic is subject-verb agreement. The second one is simple present tense. And the third one is simple past tense. Are you ready to learn? Let's start. Oke, presentasi yang pertama adalah subject verb agreement. Yang pertama saya adopsi dari Grammar Bites by Robin L. Simmons in the year 2019. Setelah presentasi ini, nanti kalian silakan mengerjakan latihan ya, yang sudah saya siapkan di Google Docs. Oke, what is actually subject verb agreement? Ada pertanyaan ini. Do I need an S at the end of the verb or should I leave the S off? Jadi masalah S, apakah pakai S ya? Suka yang anget atau suka yang dingin? Oh, kayak gimana ini? Alright. This presentation covers maintaining agreement between subjects and verbs. Jadi ada semacam kesepakatan atau kesepahaman antara subjects dan verbnya atau simpelnya subjek dan predikat. Oke, jadi punya subjek, punya predikat. Tapi bagaimana ya subjeknya harus bentuknya apa? Predikatnya harus bagaimana? Nah, itulah topik kita hari ini. Well, a subject-verb agreement item on an objective test might look like this. Jadi contohnya, kalau di dalam soal di TOEFL seperti ini. Ya, oke. Ini yang bermasalah apa ini? The foods that provide a good nutrition is often the least tasty. A hamburger and fries, on the other hand, satisfy the tongue but clog the arteries. Apa ya? Biasanya kan gini. Are you feeling familiar with this kind of item? Yes. Mungkin ya. Oke, sudah familiar ya. Ada A, B, dan C. Ya, agreement-nya itu terjadi di mana? Provide, is, or satisfy. Which one? Nah, di dalam kasus ini, agreement ada di bagian yang B, yaitu is harus diganti dengan are. Oke, karena kita punya subjek apa? The foods. The foods. Oke, the foods that provide good nutrition. Itulah subjeknya. Karena itu jamak, maka kita harus verbnya menyesuaikan. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana sih tentang kesepakatan ini? What kind of agreement we have here? Let's see this example. The elephant trumpets for a peanut. See, this one, elephant, itu singular subject. Maka verbnya trumpets. Verbnya itu ditambahkan s. Sampai di sini, paham ya? Oke. What about two elephants? The elephants trumpet for peanuts. Jadi, kalau subjeknya singular, maka ditambahkan s. Kalau plural subjeknya itu, maka tidak usah memakai s. Nah, itulah konsep pertama, konsep utama dari subject and verb agreement. Selanjutnya nih, in the present tense, singular verbs end in the suffix s. Plural verbs do not. Jadi hanya yang singular verbs yang diakhiri dengan suffix s. Sementara untuk plural atau yang jamak, yang verbnya jamak tidak diakhiri dengan huruf s. Well, two or more singular nouns joined by n make a plural subject. Jadi kalau misalkan kita memiliki dua atau lebih singular noun atau kata benda yang tunggal digabungkan dengan kata hubung and akan membentuk jamak. Contohnya, the chicken wing and pork rib sit untouched on Rhodes plate. Karena tidak ada akhiran pada akhiran s nggak ada ya pada kata sit. Nah, jadi subjeknya plural. Apa? The chicken wing and pork. Nah, selanjutnya aturan yang itu tadi konsep pertama ya kan. Terus konsep kedua yang barusan. Konsep ketiga. When you see each and every, khusus each and every, precedes to
or more singular nouns joined by and, you have a singular subject. Kalau kalian punya each dan every yang mengawali dua atau lebih singular nouns atau kata benda tunggal yang baik itu mau digabung pakai and, tetap akhirannya adalah tetap tunggal. Khusus ya, ada each and every. Contohnya, every chicken wing and pork rib sits untouched on Ruth's place. Karena itu ada is apa? Ada akhiran s di akhirnya sit. Maka kalian tahu bahwa kalau memakai every itu maka subjeknya tunggal, tetap tunggal walaupun ada and. Karena dia ditempeli every atau each. Nah, pasti sudah pastilah itu tunggal gitu. Selanjutnya, di dalam situasi berikut tidak masalah berapa banyak singular nouns you join with and, berapa banyaknya kata benda yang tunggal yang digabungkan dengan and, subjeknya pasti tetap tunggal. Bagaimana contohnya? See, every chicken wing, pork rib, slice of pepperoni pizza, hot dog, hamburger, steak, and fried shrimp sits untouched. Jadi mau sepanjang Jogja Solo, Jogja Klaten, Jogja Jakarta, kalau ada kata every di awal kalimat, maka sudahlah itu pasti singular. Oke. Next. Selanjutnya, hati-hati ketika kalian memakai pasangan sejati seperti either, or, neither, nor, and, not only, but also. Nah, kalau ada pasangan sejati atau soulmate yang kalian pakai di dalam kalimat kalian seperti either, or, neither, nor, and not only, but also, gimana aturannya ya? Kita lihat. See, not only the employees, but also their boss wish the shift would end. Wow, kita lihat. Kita punya dua subjek, tetapi hanya yang terdekat dengan verb. Itu yang diperhitungkan. Apa yang terdekat? Sini, boss. Oke. Not only the employees, but also their boss. Karena bosnya tunggal, maka di sini tetap wishes. Oke, wishes the shift would end. Jadi bosnya yang dianggap. Nah, bagaimana dengan yang sebaliknya? Nah, kalau yang employees-nya di belakang, maka verb-nya adalah jamak, ya. Jadi kalau verb jamak itu tidak usah ditambahkan s. If you flip the two subjects so that the employees is next to the verb, then wish will work. Gitu ya. Prinsipnya adalah kata yang terdekat dengan verb itulah yang menentukan singular atau plural. Selanjutnya, nah khusus indefinite pronouns yang ada di bawah ini selalu singular atau selalu tunggal. Bahkan kalau terlihatnya jamak. Contohnya apa saja? Each, either, neither, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, someone, somebody, dan something selalu tunggal. Jangan salah ya. Oke. Everyone on earth, padahal di bumi ini kita tahu bahwa lebih dari jutaan orang, lebih dari miliaran orang pada faktanya. Tapi tetap saja karena everyone, maka tetap saja dihitung satu atau tunggal. Oke. Hati-hati dengan frase kalimat yang dimulai dengan frase di bawah ini. Nanti kalau ketemu ya, as well as, along with, together with, including, in addition to, especially. Contohnya gimana? The squirrel as well as the pigeons keep an eye on Sammy, the sneaky cat. Nah, ini kalimatnya ini kelihatannya benar, tetapi aslinya ini salah ya. Wah, salahnya di mana? C. Kenapa ya dicoret? Kenapa ya? Okay. The squirrel
Oke, the squirrel, awas, the squirrel, siapa sih yang mengawasi Sammy? Aslinya ya Sammy, karena di depan tadi keep an eye ya kan. Di sini the squirrel keeps an eye on Sammy, the sneaky cat. Oke, jadi tetap yang paling depan yang diperhitungkan. Nah, hati-hati juga dengan susunan kalimat seperti di bawah ini. Here is the onions you need for the chili. In the refrigerator is the jalapeno peppers you might want to add. Here, there, never, kalau terletak sebagai subjek ya, untuk kata here, there, dan never, itu kalian harus hati-hati. Why? Itu karena inversion atau kalimat yang dibalik posisinya. Karena here, there, itu menandai tempat, ya kan, menandai posisi suatu benda. Never, never itu keterangan kayak keterangan frekuensi gitu kan. What about this? Nah, sebenarnya here itu letaknya di belakang ya kan. Here are the onions. Nah, jadi cara menemukan subjeknya bagaimana, Bu? Sekarang kalian coba coret ya, di sini dicoret. Setelah dicoret kata here-nya, itu ketemu siapa subjek sebenarnya dari kalimat ini, yaitu the onions. Okay, the onions you need for the chili. So, kita ketemu dengan subjek aslinya, yaitu the onions. Okay. In the refrigerator dicoret lagi, oh, the jalapeno peppers. Oke, jadi real subjeknya ada dua. Pertama, the onions, dan kedua, jalapeno peppers. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan quick test, but I will share the test in Google Form. Jadi kalau kalian ada pertanyaan apapun, silahkan share di grup WhatsApp kita atau di e-link di LMS kita ya, atau di description dari video ini. You may ask every question you may like. You like regarding this topic. Jadi kalau masih bingung, silakan bertanya ke saya, dan kita lanjutkan dengan quick test in Google Form. Bagaimana ya hasilnya? Apakah kalian sudah paham ya? Let's check together. See you in the second topic. Thank you.